dengan saya Siswin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi komparatif. Apa sih akuntansi komparatif? Yaitu akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi sebagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan akuntansi lainnya. Adapun akuntansi internasional menurut para ahli, yaitu Iqbal, Melcher, dan Elmalah, mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara berbeda yang berlainan, dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Apakah kalian tahu, akuntansi internasional menjadi semakin penting loh dengan banyaknya perusahaan multinasional atau MNC yang beroperasi di bidang produksi, pengembangan produk, pemasaran, dan distribusi. Di samping itu, pasar modal juga tumbuh pesat yang ditunjang dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga memungkinkan transaksi di pasar modal internasional berlangsung secara real-time basis. Seperti yang kita ketahui, standar akuntansi adalah regulasi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, sedangkan penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Pada dasarnya, standar akuntansi merupakan hasil penetapan standar, tetapi dalam praktiknya berbeda dari yang ditentukan. Ada 4 alasan yang menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama, di kebanyakan negara, hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif. Kedua, secara sukarela, perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang ditentukan. Dan yang ketiga, beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannya, operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasilnya. Dan yang terakhir, di beberapa negara, standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi. Sekian penjelasan akuntansi komparatif dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam suatu arah yang sama. Di pembahasan sebelumnya, kita membedakan orientasi akuntansi antara penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Akuntansi penyajian wajar biasanya berhubungan dengan negara-negara hukum umum, sedangkan akuntansi kepatuhan hukum umumnya ditentukan di negara-negara hukum kode. Perbedaan ini terlihat dalam proses penetapan standarnya, di mana sektor swasta lebih berpengaruh di negara-negara hukum dengan penyajian wajar, sedangkan sektor publik lebih berpengaruh di negara-negara hukum kode dengan kepatuhan hukum. Nah, sistem akuntansi di Prancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementerian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comtel General atau Kode Akuntansi Nasional resmi pertama pada bulan September 1947. Pada tahun 1986, rencana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif ke-7 UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Plan Comtel General berisi tentang tujuan dan prinsip akuntansi serta laporan keuangan, definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban, aturan pengakuan dan penilaian, daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunanya, dan ketentuan tata buku lainnya. Contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya. Ciri khusus akuntansi di Prancis adalah terdapat dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti standar pelaporan keuangan internasional. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Vera Effendi dari kelompok 4 mau berbagi pembahasan nih mengenai komparasi akuntansi internasional dua negara. Nah, untuk kali ini di kelompok aku akan membahas mengenai dua negara, Prancis dan Rusia. Kali ini aku akan membahas tentang negara Prancis, yaitu regulasi dan penegakan aturan akuntansi. 5 organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis, yaitu yang pertama ada CNC, Badan Akuntansi Nasional, yang kedua ada CRC atau Komite Regulasi Akuntansi, yang ketiga ada AMF atau Otoritas Pasar Keuangan, yang keempat ada OSI atau Ikatan Akuntansi Publik, yang kelima ada CNCC atau Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai pelaporan keuangan di perusahaan negara Prancis. Apa aja sih yang dilaporkan dalam perusahaan di negara Prancis untuk laporan keuangannya? Nah, kali ini aku akan menyebutkan apa aja yang ada di laporan keuangannya, yaitu yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan, yang keempat ada laporan direktur, dan yang kelima ada laporan auditor. Selanjutnya, laporan keuangan seluruh perusahaan perseroan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapkan dokumen yang terkait dengan pencegahan kepailitan dan laporan sosial yang keduanya hanya terdapat di Prancis. Dan sekian, terima kasih. Itu dia regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Prancis serta apa saja yang terdapat pada laporan keuangan di Prancis. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ciri utama pelaporan di Prancis yaitu ketentuan mengenai pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan detail meliputi beberapa hal, yaitu ada pengukuran akuntansi, ada detail provisi, ada laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi, lalu ada detail revaluasi yang digunakan, rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan, detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan, ada daftar anak perusahaan, dan kepemilikan saham, lalu ada analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo, lalu ada analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis, lalu perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing. Akuntansi di Perancis memiliki karakteristik yang ganda, yaitu perusahaan secara tersendiri harus mematuhi peraturan yang tetap. Sedangkan untuk usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagi dividen dan menghitung pendapatan yang terkena pajak. Penilaian aktiva berdasarkan biaya historis, aktiva tetap itu didepresiasikan menurut provisi pajak dengan dasar garis lurus ataupun saldo berganda. Persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi dan menggunakan metode FIFO atau rata-rata tertimbang. Untuk biaya penelitian dan pengembangan akan dibebankan pada saat terjadi, namun dapat dikapitalisasikan ke dalam keadaan tertentu. Dengan beberapa pengecualian, laporan keuangan konsolidasi Prancis mengikuti pendekatan penyajian wajar berupa pelaporan substansi mengungguli bentuk. Sistem akuntansi Rusia. Meskipun situasi ekonomi di Rusia telah meningkat, negara ini berbeda dengan negara transisi lainnya. Pertama, saham perusahaan baru masih kecil dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, banyaknya unit produksi bergaya Soviet lama yang masih berfungsi meskipun dalam keadaan merugi. Kemampuan negara ini untuk tumbuh berasal dari sumber daya alamnya. Contoh, minyak dan gas. Lebih jauh, mereka mendominasi dan memonopoli lamanya yang tidak berubah. Dalam Federasi Rusia, pemerintah mempunyai kontrol tunggal atas akuntansinya. Sebagai hasil dari latar belakang negara sosialis, standar akuntansi Rusia diinformasikan untuk melacak input dan output. Karena itulah, standar mencerminkan sedikit tentang nilai dan laba.
perusahaan di Rusia lebih cenderung merubah laba untuk menghindari pajak dan merubah pendapatan agar terlihat lebih menguntungkan bagi investor. Umumnya, Menteri Keuangan Rusia membuat ketetapan akuntansi, tetapi CBRV yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi dan audit untuk bank dan institusi kredit. Sebagai tambahan, CBRV memonitor mereka dan menetapkan persyaratan modal minimum. Pada tahun 2002, Perdana Menteri Rusia mengumumkan bahwa perusahaan Rusia dan bank harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan IFRS pada awal tahun 2004. Lebih spesifik lagi, semua pernyataan konsolidasi oleh perusahaan dan bank harus disiapkan dengan IFRS. Laporan keuangan bank individual juga harus disiapkan dengan IFRS. Tetapi untuk perusahaan individual harus lanjut menggunakan GAAP Rusia.